Apa itu dinamika rotasi? Dinamika rotasi adalah yang mempelajari mengenai pergerakan benda yang berputar pada poros atau titik tumpunya. Sesimpel kalian buka pintu aja, kalian butuh fisika. Pintu itu kan benda yang diam ya. Biar dia bisa kebuka, pintunya harus bergerak. Kita semua tahu pintu punya engsel. Nah, si engsel itu jadi poros atau pusat rotasi dari gerakan pintunya. Ketika kita mau menggerakkan pintunya, kita harus mendorong atau menarik pintu itu, yang artinya kita memberikan suatu gaya pada pintu itu. Gaya yang memiliki kemampuan untuk membuat benda diam menjadi berotasi disebut torsi. Misalnya kita mau buka pintu, semakin kencang kita dorong pintunya, semakin besar torsinya, dan semakin cepat pula pintu kebuka. Jadi, besarnya gaya yang kita berikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya torsi. Faktor lain yang berpengaruh adalah jarak antara gaya dan pusat rotasi atau yang disebut dengan torsi. Ternyata semakin besar jarak maka semakin besar torsinya, yang artinya semakin mudah benda berrotasi. Secara matematis, torsi atau yang dilambangkan dengan tau sama dengan gaya tegak lurus dikali panjang lengan torsi atau L. Kalau gaya yang diberikan itu miring-miring, kalian harus cari dulu gaya yang tegak lurus terhadap lengannya. Pakai sedikit trigonometri dengan mengalihkan gaya yang diberikan atau F sama besar sudut yang terbentuk, misalnya theta. Jadi, untuk besar gaya pada sumbu Y, kita bisa hitung dengan F dikali sin theta, dan untuk gaya pada sumbu X itu F dikali cos theta. Dinamika rotasi ini masih ada analoginya sama hukum 2 Newton. Ternyata rumus ini berlaku buat torsi. Torsi sama dengan percepatan sudutnya dikali momen inersia. Loh, kok jadi momen inersia ya? Momen inersia adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan kecepatan sudut. Makin besar momen inersianya, makin susah benda itu untuk melambat atau mempercepat. Di momen inersia ini juga berhubungan sama massa. Tapi sebenarnya dia juga bergantung sama gimana massa itu tersebar. Makin jauh massa benda dari pusat rotasinya, makin gede momen inersianya. Momen inersianya sama dengan massa dikali kuadrat jarak dari gaya ke pusat rotasi, I sama dengan M dikali R kuadrat. Terus, aku juga punya kelereng sama cincin. Kalau aku dindingin bareng, menurut kalian siapa yang bakal menang? Ya, aku gak bakal kasih tahu dulu jawabannya. Kelereng sama cincin itu sama-sama bulat kan ya bentuknya. Berarti mereka sama-sama menghasilkan energi kinetik dari rotasi. Tapi apakah energi besar mereka sama? Jadinya mereka akan sampai di bawah bersamaan. Yuk, kita buktikan sekarang. Wah, ternyata kelereng yang sampai duluan ke bawah loh. Kalian tahu nggak kenapa? Kelereng kecepatan sudutnya ini lebih besar daripada cincin, dan yang bikin kecepatannya itu lebih besar adalah karena kelereng punya momen inersia yang lebih kecil daripada cincin. Kelereng adalah bola yang padat, jadi massanya didistribusikan lebih dekat ke pusat rotasi. Sementara cincin, massanya ini didistribusikan ke cincinnya karena tengahnya bolong, sehingga jarak ke pusat rotasinya jadi lebih jauh.